kerabat Muhyiddin ya di
sampean harus memanen seluruh buah delima yang ada di atas ini. Semuanya harus bersih. Yang sudah tua-tua ini sampean ambil semuanya harus bersih. Oh seperti itu Pak, iya. Dan harus dilaksanakan mulai sekarang sampai besok. Besok pagi harus selesai. Semuanya harus bersih. Oh nggih, siap-siap. Bayangkan, dia hanya makan separuh buah delima. Dan kemudian dia itu mau bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya hingga 24 jam memanen buah delima yang puluhan hektar luasnya. Tapi karena dia itu takut kepada Allah, dia takwa kepada Allah, maka dia lakukan. Maka mulai itu dia lakukan memanen dari satu persatu. Dia naik dari pohon ke pohon mengambil buah delima yang dipanen sampai pagi. Dan alhamdulillah, biidznillah, dengan bantuannya Allah selesai dalam waktu 24 jam. Maka si Pak Tua ini, si laki-laki sepuh ini datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana? Wahai laki-laki, alhamdulillah Pak Tua, sampun selesai. Sudah selesai ini semuanya. Oh bagus. Oh iya, kamu ini masih sudah berkeluarga apa belum? Alhamdulillah masih belum Pak. Oh iya, bagaimana kalau sampean itu saya nikahkan dengan putri saya? Hah? Dinikahkan? Iya. Ini syarat kedua saya dan juga syarat terakhir saya. Ya tidak apa-apa Pak, kalau itu membuat jenengan ridho dan ikhlas kepada saya, sebab kemarin saya telah makan buah delima sampean. Kata si laki-laki soleh ini. Tapi saya harus tahu, putri saya ini dia itu tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kata si bapak-bapak tadi itu. Terus kaget. Idris ini kaget, si laki-laki muda ini kaget karena mendengar bahwasannya putri bapak tadi itu tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, tidak punya telinga, tidak punya mata. Ibaratnya itu seperti kacang. Masa saya harus nikah dengan kacang di dalam hatinya? Tetapi karena di hatinya itu ada takut kepada Allah, takut tidak diridhoi oleh Allah, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah sebab dia telah makan barang yang subhat, maka dia mengiyakan, iya Pak, saya tidak apa-apa, saya terima, saya ridho sebab syarat sampean ini. Dan akhirnya besok paginya, ayo sampean ikut saya ke rumah saya untuk melihat putri saya. Dan akhirnya dengan rasa yang bagaimana ya, mungkin ya ada dingin, panas dalam hatinya, dalam badannya itu agak meriang mungkin, karena sudah berdebar-debar hatinya melihat seorang calon istri yang tidak ada kedua tangan, tidak ada kedua kaki, tidak ada kedua telinga, tidak ada kedua mata. Bagaimana jadinya nanti saya? Tapi karena dia sudah dilapisi dengan takwa kepada Allah, dia berangkat dengan bapak tadi. Kemudian ketika ditotok pintu kamar si putri bapak tadi, Assalamualaikum, si dari dalam diam jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau itu Pak? Iya putriku, ini saya bersama laki-laki yang akan saya jodohkan dengan kamu. Oh iya silakan masuk. Betapa kagetnya si Idris tadi itu, si laki-laki soleh itu, ketika melihat calon istrinya itu begitu sempurna, begitu cantik, kedua tangannya ada, kedua kakinya ada, kedua matanya ada, kedua telinga juga ada. Sempurna dari atas sampai ke bawah itu cantik. Pokoknya putih dan juga bersih, dan juga kelihatan dari wajahnya adalah wajah wanita yang solihah. Dia terkaget dan dia bertanya kepada bapak tadi itu, Bapak, katanya putri jenengan itu tidak punya kedua kaki, tidak punya kedua tangan. Tapi kenapa ini bisa sempurna seperti ini? Malah dia itu cantik, putih, bersih seperti ini. Dan kelihatan dari wajahnya, dia adalah wajah orang yang solihah. Ya, wahai laki-laki soleh, sesungguhnya putriku memang tidak punya kedua kaki. Karena kedua kakinya tidak pernah dia gunakan untuk berjalan di maksiat kepada Allah. Kedua tangannya dia juga tidak punya, karena kedua tangannya selalu melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kedua matanya dia juga tidak ada, kecuali kedua matanya itu melihat barang-barang yang diridhoi oleh Allah. Kedua telinganya juga selalu mendengarkan sesuatu yang selalu mengundang rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
ketika saya melihat sampean, ketika saya itu mendengar sampean itu takut memakan barang subhat seperti kemarin, maka saya itu berniat menjodohkan sampean dengan putri saya. Kerabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu dilaksanakanlah akad nikah antara pemuda soleh yang bernama Idris ini dengan si perempuan yang solehah tadi. Dan alhamdulillah ketika mereka itu sudah menikah, si istri tadi itu mengandung, dan mengandungnya ini tidak sama dengan mengandung perempuan yang lain. Kalau perempuan yang lain itu normalnya 9 bulan 10 hari, sedangkan bayi yang dikandung oleh perempuan solehah tadi ini itu selama 4 tahun. Dan ketika sudah keluar si bayi ini, maka si bayi diberi nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Syafi'i. Maka tak heran ketika ada seorang anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang mudah untuk menghafalkan segala sesuatu ilmu. Ya karena ini hasil dari tirakatnya, riyadhahnya bapak dan ibunya yang menjaga dirinya, menjaga badannya dan juga hatinya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memakan sesuatu yang halal dan tidak akan memakan sesuatu yang haram, yang subhat dan juga haram.